Oh bukan, yang saya maksud tadi itu hanya untuk membuktikan ya bahwa mau yang namanya moderat, radikal sama saja. Ini nggak persis. Mau Islam moderat, mau Islam apa. Jadi hati-hati dengan semua jargon-jargon itu. Ya. Nah sama kalau memang kamu membela, tunjukkan. Banyak orang cuma teriak-teriak doang. Nah, orang-orang moderat ini cuma teriak-teriak doang. Saya moderat. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Luku, di unmute, silakan. Shalom. Shalom. Pak Paul, belum banyak yang saya dengar, tapi mungkin nanti aja belakangan. Cuman saya mau tekankan satu. Kita nggak perlu banser, Pak. Kita perlu aparat tegas. Oh bukan, yang saya maksud tadi itu hanya untuk membuktikan ya bahwa mau yang namanya moderat, radikal sama saja. Yang ngaku-ngaku moderat, banser kalau suruh jaga Natal paling semangat. Begitu ada gereja ditutup, hilang semua. Nggak ada nongol seekor pun. Dalamnya aja nggak nongol. Gitu loh, Pak. Iya. Nanti saya Kalau nggak ada moderat dengan radikal itu nggak ada, sama saja intinya begitu loh. Iya, tapi yang pernyataan itu kan versinya GKI Yasmin. Sementara yang Philadelphia bansernya juga nggak ada. Yang di Cilegon juga bansernya nggak ada. Yang ada di Ponorogo kemarin Betani bansernya juga nggak ada. Kemarin HKBP Jombang bansernya juga nggak ada. Ya kan? Jadi saya tetap tidak percaya bahwa kalau itu semua hanyalah retorika saja. Nah kebetulan ada Yeni Wahid ya, mungkin hanya dia saja. Karena kita ngelihat Gus Durnya kan seorang santo, ya kan. Tapi kalau yang lain kok saya nggak percaya. Termasuk Gus Yakut, saya nggak percaya. Nyatanya Gus Yakut juga nggak bisa memutusin apa-apa kok. Jadi tetap berhati-hati, ya hati-hati dengan retorika-retorika karena saya ada di tengah-tengah mereka dulu. Ya jadi saya tahu persis mau Islam moderat, mau Islam apa. Jadi hati-hati dengan semua jargon-jargon itu, ya. Nah sama saja, mereka itu jaga Natal itu gunanya buat apa? Kan nanti terjadi pertumpahan darah juga, toh. Kalau memang dasarnya mau pertumpahan darah, kan akan terjadi pertumpahan darah kalau mereka jaga Natal. Nyatanya waktu di Cirebon, tetap aja Stephen Tong di stop itu ibadah Natal. Padahal ada banser di sana. Jadi enggak lah, itu semua hanya jargon-jargon retorika saja. Sebab yang dari hasil penelitian Pew Study dari Amerika, 70% orang Islam di Indonesia memang menghendaki khilafah. 70% Islam di Indonesia. Nah, yang 30% itu ya yang model-model Yeni Wahid. Ya, apakah Gus Yakut? Yakut termasuk sama, dia yang nutupin gereja juga kan anak buah dia bansernya. Nah, itu kan pertanyaan seperti itu. Nanti pertumpahan darah. Enggak. Nyatanya Natal nggak ada pertumpahan darah. Kan itu kan pertanyaan, kenapa Natal nggak ada pertumpahan darah? Dijaga banser. Karena apa? Dijaga dari diri mereka sendiri. Nah, jadi sebetulnya itulah menurut saya kesalahan dari kita orang Kristen. Nanti pertumpahan darah, nanti pertumpahan darah. Enggak, tidak akan pertumpahan darah. Tidak akan. Kalau sampai terjadi pertumpahan darah, seharusnya yang pertama kali menumpahkan darah ini yang diciduk. Harus diciduk. Langsung diciduk. Itulah kalau mau tegas. Nah, tapi kalau baru kita bisa ngomong pemerintah. Sebab kalau begini kan kita nggak tahu siapa lawan siapa kawan. Karena kita terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kekhawatiran. Tetapi kalau kita terus kalau memang kamu membela, tunjukkan. Banyak orang cuma teriak-teriak doang. Nah, orang-orang moderat ini cuma teriak-teriak doang. Saya moderat. Tetapi ya kenyataannya kasusnya Meliana, ya bansernya juga nggak ada. Tetap aja yang katanya moderat-moderat ini yang seharusnya bisa intervensi, ya tentunya tetap aja dihukum 18 bulan. Jadi memang semua ketidakadilan ini karena kita minoritasnya juga takut. Karena kita minoritasnya juga di framing dengan pertumpahan darah itu tadi. Nah nanti pertumpahan darah. Nah selalu begitu yang katanya Yosua Tewu kemarin. Udah GKI Yasmin terima aja yang ada di keputusannya GKI pengadilan sama Bima Arya dari Badan Pertumpahan Darah. Siapa yang tanggung jawab kalau pertumpahan darah? Yang tanggung jawab polisi lah. Nah begitu. Itu kan main pendeta Yosua Tewu bilang harusnya GKI Yasmin terima aja daripada pertumpahan darah. Itu memang disebutkan ya kemarin ya, dan banyak pendeta-pendeta juga bilang harusnya GKI Yasmin terima aja daripada pertumpahan darah. Nah, sebab kalau diteruskan nanti terjadi pertumpahan darah loh. Nah, kan sama saja.
Nah, harusnya banser juga, nggak masalah, harusnya suruh jaga. Tetap ibadah di sana, jalan. Kalau memang banser mau bantu, bantulah banser, kita bayar banser. Jadi sebenarnya nggak masalah. Kalau saya mah begitu ya, bayar. Buktikan bahwa memang Islamnya itu yang moderat itu memang benar-benar mau bantu aksi. Mereka, melindungi mereka dari diri mereka sendiri kan. Is, kan begitu sebenarnya kan. Banser ini melindungi kita dari orang-orang Islam sendiri. Nah, jadi kalau ibadahnya GKI Yasmin harusnya tetap aja jalan, laksanakan, dieksekusi dengan bantuan banser, ya kan? Nah, masa dibantu dengan masa kan? Nah, misalnya begitu kan? Nah, tuh kalau kita orang Kristen nggak boleh soalnya menumpahkan darah. Tapi kalau mereka kan saling menumpahkan darah sudah biasa. Nah, jadi biarlah ular beludak masuk ke sarangnya. Kan begitu kan? Jangan kita yang masuk. Nah, kita tinggal jaga itu, kita sambil nonton seberapa moderatnya orang-orang Islam ini. Sorry ya, itu pendapat saya pribadi sebagai Nabi ke-26. Karena saya benar-benar tidak percaya dengan Islam versi moderat dengan radikal. Saya nggak percaya. Karena semua aksi-aksinya itu hanya retorika saja. Bahkan Jokowi, ya, bahkan Jokowi itu pun hanya retorika semua. Kalau memang dia benar-benar moderat, ya, kalau benar-benar moderat, pasti nggak ada cerita-cerita seperti itu. Ya kan, cita-cita seperti GKI Yasmin itu di masa pemerintahnya Jokowi loh, yang seharusnya dia bisa hanya tinggal membalikan telapak tangan saja. Nah, jadi intinya nggak ada. Yang namanya moderat sama radikal itu saya nggak percaya. Itu semua hanya retorika, semua hanya sandiwara di depan kita. Di belakang main semua. Saya ya contoh nih ya, saya dulu kan banyak main sama orang-orang politikus ini. Yang mau menang Prabowo, yang mau menang Megawati, yang mau menang siapapun sama saja. Tukar guling semua. Di belakangnya semua akhirnya cuma bagi-bagi. Pokoknya siapa yang menang yang dapat lebih banyak. Tapi yang nggak menang ya tetap dibagi-bagi. Suatu ketika ada anggota dewan yang namanya Sarkowi ya di Palembang, saya masih ingat sekali itu. Dia kalah, yang menang teman saya. Ya, kemudian teman saya itu diancam sama dia. Kalau enggak didudukin sama KPU-nya, didudukin. Kasihkan ke Sarkowi. Kalau enggak mau diiniin, terus tuh kasihin lah. Tapi terus teman saya tetap dapat jatah. Yang kalah tetap jatah. Tetap dapat jatah, cuma lebih sedikit. Sama saja, ujung-ujungnya namanya politikus di belakang itu main sendiri semua. Dan saya tahu dapurnya semua. Itu dimainin juga semua. Zaman di pusat juga sama. Jadi antara moderat dengan radikal sama saja, di belakangnya juga mereka bermain sendiri juga. Makanya saya Denny Siregar sampai bilang membangga-banggakan Bima Arya ya, karena dia juga buser. Ya kan? Nggak ada. Denny Siregar di Cokro TV kan bilang Bima Arya itu hebat. Bisa memberikan solusi buat GKI Yasmin. Nah, itu contoh moderat. Corongnya moderat Denny Siregar kan. Nah, sama saja kan? Nah, ya, artinya intinya sama. Intinya sebenarnya itu adalah agenda-agenda seperti itu adalah agenda-agenda polisi baik dan polisi jahat. Ya, sandiwaranya polisi baik dan polisi jahat. Itu saya hafal sekali karena saya ada di tengah-tengah itu ya. Kita ngalamin gereja dipersekusi, ya kita ngalamin semua. Ya, kita ngalamin. Jadi sebenarnya yang itu hati-hati. Jadi kalau mereka sudah mau menawarkan diri, kalau saya sebagai pelakunya waktu itu, oke, jalan kita bayar. Berapa untuk bayar? Saya bayar. Anggap itu sebagai CSR, ya Corporate Social Responsibility. Begitu. Sama seperti kalau Natalan dijaga sama Banser, ya kan? Oh, nanti pertumpahan darah kalau Natalan jaga Banser, kan sama saja kan? Supaya nggak boleh Natalan jaga Banser, pertumpahan darah sama saja. GKI Yasmin ibadah dijaga sama Banser. Nah, itu baru bagus itu. Nah, tinggal kita lihat pertumpahan darah apa enggak. Kan begitu kan. Kalau belum kita sudah takut pertumpahan darah, nanti itu terjadi. Jadi kita tidak bisa membedakan mana lawan dengan kawan. Kita itu ya dalam teorinya Sun Tzu itu, dalam teori perangnya Sun Tzu itu kita sudah terselimurkan dengan simpatinya lawan. Lawan itu pandai memberikan empati dan simpati dan kita kalah. Ya cara perangnya Jenderal Cocot dalam Samkok itu kan, dia orangnya sangat simpati sekali sehingga musuhnya gampang ditundukkan karena dia orang yang sangat berempati kepada orang yang sudah ditawan sama dia, diperlakukan dengan manusiawi sekali sehingga orang tidak percaya kalau Jenderal Cocot ini jahat, kejam. Orang kalau sudah kenal, bisa lawan pun bisa direkrut jadi panglimanya dia, bisa seperti itu loh. Ya, itulah strategi perang antara dan Islam itu memang menghendaki itulah namanya Islam Makiyah dan Madaniyah, ya. Dan itulah moderat dengan radikal itu seperti itu modelnya. Jadi psikologis di dalam Islam itu kita harus hati-hati. Kalau saya, walaupun ya teman-teman tidak harus seperti saya, ya. Artinya dengan perjuangannya GKI Yasmin itu sudah melampaui batas kekuatan kalian. Tetapi kalian bisa survive, walaupun dengan segala macam
ya dengan segala macam bisikan-bisikan untuk berhenti, tapi saya bangga kalian bisa survive. Cuma yang tadi saya katakan itu kalau saya, ya itu kalau saya, sebab saya sudah berinteraksi dengan orang-orang moderat dengan radikal ini dua-duanya. Ya, saya juga pernah nyaris mau jadi Islam. Jadi ada dalam lingkungan mereka lah para Habib-Habib inilah saya dulu ya. Oke, ini kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu Pak Matias Tamba. Oke, silakan Pak Matias Tamba. Oke, Shalom terima kasih Amerika. Pak Paul. Ya. Selamat malam. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.